Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man istamsaka bi sunnatihi wa i'tasama bi hablihi falahu ajrun kabir. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang insyaallah senantiasa menyertai aktivitas kita, membimbing dan mengarahkan langkah kehidupan kita senantiasa di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Besok malam adalah hari terakhir tahun 2022. Besoknya merupakan tanggal 1 Januari. Di mana-mana orang hingar-bingar menyambut kehadiran tahun baru, menyambut pergantian malam dan siang. Hadirin, kalau kita kembali kepada Al-Quran, pergantian malam dan siang itu adalah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi yang mampu bisa mengambil tanda-tanda tersebut hanya orang yang mau berpikir, yang punya lubuk hati yang paling dalam aktif. Dan kalau kembali kepada Al-Quran, menyikapi pergantian siang, malam dan siang itu setiap hari, bukan setahun sekali. Kita dulu pernah latah, reaktif. Begitu malam tahun baru, saya masih ingat karena saya ada pada bagian itu mengadakan pengajian. Dimulai jam 10 malam, selesai tengah malam. Yang pertama kebetulan saya sampai jam 11. Ada pembicara kedua sampai jam 12. Pembicara ketiga sampai jam 1.
Yang bicara enak, gantian. Yang mendengarkan tetap 3 jam duduk dia. Saya yang mengisi pertama, segar semua. Tapi begitu pengisi kedua naik, tinggal separuh. Yang separuhnya tidur. Penceramah ketiga naik, tinggal 10%. Yang 90% tidur, dengkur. Padahal bukan itu. Menyikapi pergantian malam dan siang itu setiap hari. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayat, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, tapi bagi mereka yang mau berpikir menggunakan lubuk hati yang paling dalam, menggunakan nuraninya, bukan menggunakan nafsunya. Makanya Rasulullah zikir itu setiap hari. Karena pergantian siang malam itu terjadi setiap hari. Siapa yang aktif akal fikirnya itu, siapa yang mengambil tanda-tanda kekuasaan Allah dari langit dan bumi adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ialah mereka yang zikrullah, ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di saat beraktivitas, berdiri, di saat istirahat, duduk, di saat berbaring, siap menghadap, tidur menghadap Allah. Ini zikir. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, zikir itu ada 4. Yang pertama, zikir itu salat. Makanya Rasulullah salat malam tiap malam. Bahkan dimulai jam 12 rata-rata. Terkadang kurang, terkadang lebih sedikit. Itu Rasulullah. Tiap hari zikir. Dan insya Allah kita pun qiyamul lail juga tiap hari. Sekalipun yang kita ambil yang 3/4 terakhir saja. Tiap hari. Ini zikir yang pertama. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha 14 itu. Luar biasa Allah mengajak kita zikrullah. Tampil jati dirinya dalam satu ayat pendek itu sampai 4 kali. Innani, sesungguhnya aku. Ana adalah aku. Allahu, aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk ingat aku. 5 kali Allah menampilkan jati dirinya. Zikir pertama salat. Yang kedua, zikir yang kedua adalah Al-Quran. Al-Hasyr, Al-Hasyr 9. Itu zikir. Al-Hijr 9. Itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku yang menurunkan zikir. Apa yang diturunkan zikir oleh Allah? Al-Quran, yakni Al-Quran. Makanya Rasulullah tiap malam itu baca Al-Quran. Menjelang subuh Al-Quran. Sholatnya mulai jam 12. 1 jam atau beberapa menit sebelum subuh beliau baca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku yang menurunkan Al-Quran.
dan aku yang akan menjaga. Zikir ketiga, Asmaul Husna. Maaf, zikir kedua ini Indonesia itu paling banyak penghafal Al-Quran di dunia. Tidak ada yang melebihi Indonesia. Di Malang saja 100 ada mungkin rumah tahfidz itu. Hadirin, saya pernah kirim utusan ke Turki yang pandai bahasa Arab, yang pandai bahasa Inggris. 2 pemuda dengan harapan bisa mengadakan studi banding di sana. Begitu turun disambut dengan bahasa Indonesia. Semua yang menyambut menggunakan bahasa Indonesia dan fasih, lancar. Kaget, ditanya, "Mas, kok pinter bahasa Indonesia semua?" Iya, karena presiden saya sekarang Erdogan itu bahasa kedua bukan bahasa Inggris lagi, tapi bahasa Indonesia. Loh, kenapa, Mas? Karena beliau dan mereka para pemimpin kita yakin kalau Islam akan bangkit dari Indonesia. Ditanya indikatornya apa? Indonesia terbanyak generasinya yang faham Al-Quran, tidak sekedar hafal. Lumpuh otak saja hafal dan faham Al-Quran, tahu letak-letaknya di mana. Kaget. Makanya bahasanya bahasa Indonesia setelah bahasa Arab. Itu Al-Quran. Yang ketiga, zikir adalah Asmaul Husna. Maaf, zikir di sini itu dengan pendekatan iman. Pendekatan iman terlaksana. Yakin, sampaikan, laksanakan. Itu iman. Yang ketiga, Asmaul Husna. Wal kurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabatila. Al-Muzammil 8. Zikirlah dengan nama-nama Tuhanmu, Asmaul Husna. Rasulullah juga memerintahkan kita, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Apa akhlak Allah ya Rasulullah? Bi asma'ihil husna. Tapi sekali lagi, zikirnya di sana dengan pelaksanaan. Kalau dibaca saja bagaimana? Baik. Tapi selama ada yang lebih baik, ambil yang lebih baik. Baca Al-Quran, baca saja baik. 1 huruf, 1 kebaikan sudah. 10 kebaikan, apalagi diamalkan, dilipat gandakan oleh Allah. Ar-Rahman saja kita laksanakan, Maha Pengasih, sudah tidak bisa istirahat kita. Datang rezeki dari Allah, kasih. Dan Allah, kalau kita bersyukur, terima kasih, akan menambah rezeki kita. Yang keempat, zikir adalah majelis ilmu. Fas'alu ahlal zikr. Bertanyalah kepada ahli zikir. Al-Anbiya 7. Juga An-Nahl 4:3. Fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa? Al-alim. Ahli zikir itu adalah orang yang berilmu. Majelis ilmu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, zikir dengan pendekatan majelis ilmu ini seirama dengan Al-Quran yang diturunkan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang kelima. Perintah di sana, budaya baca, kita disuruh banyak baca. Apa bacaan yang terbaik? Al-Quran.
budaya tulis, apa yang terbaik kita tulis adalah menerangkan dan menyampaikan Al-Quran. Yang ketiga, budaya penelitian. Itu makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat 5. Budaya penelitian. Ayatnya saya masih kecil dulu. Ketika Neil Armstrong, Michael Collins dan Neil Armstrong mendaratkan kakinya di bulan, saya masih kecil. Tapi dunia Indonesia, masjid-masjid di Indonesia semuanya membaca khutbahnya, baca ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Silahkan arungi ruang angkasa. Semua khatib tepuk dada. Nah, terbukti kebenaran Al-Quran. Bulan sekarang sudah didarati. Silahkan arungi ruang angkasa. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa kecuali dengan kekuatan yang maha dahsyat, yang sangat kuat. Ulang alik cerai. Yang melaksanakan mereka, yang tepuk dada kita. Khatib itu geger. Yang tidak ngerti ruang angkasa sekalipun bicara ya ma'syarul jinni wal ins. Silahkan arungi. Ini zikir. Tapi zikir itu baru bermakna kalau diikuti ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua, berfikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Yang diungkap Al-Quran. Tapi jangan heran, yang lebih banyak menggali orang lain. Kok bisa? Memang ayatnya seperti itu. Kalau kita sadar, sekarang wakafkan anak-anak kita untuk belajar tentang alam. Hadirin yang mempelajari orang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Karena Al-Quran yang kita punya ini juga petunjuk bagi manusia. Kalau di ayat Al-Baqarah ayat 2, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di antara kita? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau itu kita laksanakan, maka akan kita capai. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Jaga kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Zikir dan fikir ini yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Semoga kita yang hadir dalam majelis ini mampu menyikapi ciptaan alam, ciptaan Allah tentang alam ini. Pergantian siang dan malam ini kita yang mengambil manfaatnya. Semoga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fil ayati wal dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah melalui 4 tadi, melalui sholat, baca Al-Quran, Asmaul Husna, dan majelis ilmu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'min, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu 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 Allah Allahu Allah